Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Juliawan. Saya merupakan mahasiswa prodi dari Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai pohon keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan pohon keputusan? Sebelumnya di sini saya ingin memaparkan karena ini merupakan salah satu syarat saya untuk mengikuti UAS mata kuliah metode pengambilan keputusan. Maka dari itu, mari kita dengarkan bersama. Baik, apa sih yang dimaksud dengan pohon keputusan? Pohon keputusan adalah alat bantu yang digunakan untuk memodelkan keputusan dan konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Dengan menggambarkan pohon keputusan, kita dapat memvisualisasikan jalan keputusan yang kompleks dengan cara yang lebih terstruktur, sehingga mempermudah analis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam pohon keputusan itu ada 4 komponen utama. Yang pertama, simpul keputusan. Yang kedua, simpul peluang. Yang ketiga, simpul akhir. Dan yang keempat adalah cabang. Apa sih yang dimaksud dengan simpul keputusan? Ini adalah titik di mana pengambil keputusan harus memilih di antara beberapa alternatif. Pada diagram simpul ini biasanya digambarkan sebagai kotak atau persegi. Yang kedua, ada simpul peluang. Nah, simpul peluang ini setelah dibuat keputusan, simpul peluang akan menggambarkan kejadian-kejadian yang dapat terjadi sebagai akibat dari keputusan tersebut. Simpul ini biasanya terbentuk lingkaran dan dikaitkan dengan probabilitas kejadian. Yang ketiga, simpul akhir. Ini adalah hasil akhir dari serangkaian keputusan dan peluang yang biasanya digambarkan sebagai segitiga atau garis vertikal. Yang keempat, cabang. Setiap cabang pada pohon keputusan mewakili keputusan atau hasil yang mungkin menghubungkan simpul-simpul dalam pohon tersebut. Selanjutnya ada proses pembuatan keputusan. Dalam proses ini terdapat 5 komponen yang dapat menjadikan pembuatan pohon keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan utama. Yang kedua, pengembangan pilihan. Yang ketiga, analis hasil dan probabilitas. Yang keempat, perhitungan nilai harapan. Dan yang kelima, penentuan keputusan optimal. Nah, kita balik yang pertama. Apa yang dimaksud dengan identifikasi pilihan utama? Yaitu langkah pertama untuk menentukan masalah atau keputusan utama yang harus diambil. Ini akan menjadi akar dari pohon keputusan tersebut. Nah, yang kedua, pengembangan pilihan. Untuk setiap simpul keputusan, identifikasi semua opsi atau tindakan yang mungkin diambil. Ini akan membentuk cabang-cabang dari simpul keputusan tersebut. Yang ketiga, analisis hasil dari probabilitas. Yang ketiga, analisis hasil probabilitas. Untuk setiap cabang, tentukan hasil yang mungkin dan peluang terjadinya hasil tersebut. Probabilitas ini dapat didasarkan pada data historis, asumsi atau penilaian ahli. Yang keempat, perhitungan nilai harapan. Nilai harapan di sini dihitung dengan mengalihkan setiap hasil dengan probabilitas dan menjumlahkan hasil dari semua jalur dalam pohon. Ini membantu menentukan nilai rata-rata dan keputusan jika dilakukan berulang kali. Yang kelima, penentuan keputusan optimal. Keputusan optimal adalah yang menghasilkan nilai harapan tertinggi atau meminimalkan kerugian. Dengan menggunakan pohon keputusan, pengambil keputusan ini dapat melihat jalur mana yang memberikan keuntungan terbesar atau risiko terkecil. Untuk selanjutnya ada manfaat dan keterbatasan pohon keputusan. Yang pertama, manfaat dibagi menjadi 3 dan keterbatasan ada 3 juga. Untuk manfaat, yang pertama ada visualisasi yang jelas. Ini merupakan mempermudah pemahaman atas masalah yang kompleks dengan menyajikan informasi dengan jelas. Yang kedua, struktur yang sistematis. Ini memungkinkan analis yang terstruktur dari keputusan, terutama dalam situasi dengan banyak variabel atau ketidakpastian. Ini dapat dijadikan landasan yang sistematis. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif. Dengan menggabungkan probabilitas dan nilai harapan, pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih rasional dari data driven. Terus selanjutnya ada keterbatasan. Nah, ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama itu kerumitan untuk kasus besar. Pohon keputusan ini bisa menjadi sangat rumit dan sulit diikuti jika melibatkan banyak keputusan atau hasil yang mungkin. Yang kedua, asumsi probabilitas.
Keakuratan pohon keputusan ini sangat bergantung pada validitas asumsi probabilitas yang digunakan. Jika probabilitasnya tidak tepat, keputusan yang diambil mungkin tidak optimal. Yang ketiga, tidak menangani keputusan berulang dengan baik. Pohon keputusan ini lebih cocok untuk keputusan satu kali daripada keputusan yang berulang. Selanjutnya, ada contoh praktis penggunaan pohon keputusan. Studi kasus peluncuran misalkan produk baru. Misalkan sebuah perusahaan dagang mempertimbangkan untuk meluncurkan produk baru. Keputusan ini melibatkan banyak faktor seperti biaya, pengembangan, permintaan pasar, dan potensi risiko. Nah, di dalam pengembangan peluncuran produk baru ini ada identifikasi keputusan serta pengembangan pilihan. Perusahaan harus memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru atau tidak. Terus opsi termasuk meluncurkan produk ini serta analisis hasil. Jika produk diluncurkan, ada kemungkinan produk sukses atau gagal dengan probabilitas tertentu. Terus ada perhitungan nilai harapan. Hitung nilai harapan dari setiap opsi untuk memutuskan apakah produk baru sebaiknya diluncurkan atau tidak. Yang keenam, ini implementasi pohon keputusan dalam software. Dalam dunia nyata, pohon keputusan ini sering diimplementasikan menggunakan software untuk analisis yang lebih akurat dan efisien. Beberapa software populer untuk analis pohon keputusan termasuk Microsoft Excel, R, Python. Itu merupakan implementasi pohon keputusan dalam software. Saja untuk kesimpulannya, yaitu pohon keputusan adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang melibatkan banyak ketidakpastian dan pilihan. Dengan memahami komponen, proses pembuatan, serta manfaat dan keterbatasannya, kita dapat menggunakan pohon keputusan ini untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan rasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.